Shalom Bapak Ibu semua, ada yang bertanya kepada saya, Pak Jul, mengapa Pak Jul lebih suka menggunakan teks Septuagint daripada Masoret Text ketika membahas perjanjian lama atau kitab tenang? Karena ada sebagian orang termasuk Rabi Yahudi yang mengatakan bahwa teks Septuagint itu tidak punya otoritas bila dibandingkan dengan Masoret Text. Bahkan saya pernah ketemu dengan orang Kristen yang sudah mendapat pendidikan teologi yang tidak mengakui teks Septuagint, dia lebih mengakui Masoret Text. Nah, kalau ada orang Yahudi atau Rabi Yahudi atau bahkan orang Kristen yang mengatakan bahwa teks Septuagint itu kurang berotoritas atau kurang valid bila dibandingkan dengan Masoret Text, maka saya akan mengajak Bapak Ibu melihat dua hal penting dari teks Septuagint. Hal yang pertama yang mau kita bahas adalah dari sisi sejarah Bapak Ibu. Teks Septuagint sudah ada belasan abad sebelum teks Masoret itu dibuat. Teks Masoret itu dibuat di abad ke-10 Masehi Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat dari garis waktunya, teks Septuagint itu ada di abad ke-3 sebelum Masehi dan Masoret Text itu ada di abad 10 Masehi. Dari grafik ini bisa kita lihat sendiri bahwa teks Septuagint sudah ada sebelum Tuhan Yesus menjadi manusia di bumi dan teks Septuagint sudah ada sebelum para rasul. Artinya, usia dari teks Septuagint itu belasan abad sebelum Masoret Text. Nah, poin yang kedua yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, dalam Talmud Yahudi sendiri dituliskan bahwa teks Septuagint, yaitu kitab Tanakh yang dalam berbahasa Yunani, yang diterjemahkan oleh para tua-tua Yahudi yang terpilih sebanyak 72 orang yang ada di Alexandria, adalah terjemahan Tanakh atau perjanjian lama yang akurat Bapak Ibu. Hal itu bisa kita temukan di dalam literatur Yahudi di dalam Megillah 9a, Gemara melanjutkan, dan ini disebabkan oleh kejadian Raja Ptolemy. Seperti yang diajarkan dalam Baraita, ada sebuah kejadian yang melibatkan Raja Ptolemy Mesir yang mengumpulkan 72 tua-tua dari orang-orang bijaksana Israel dan memasukkan mereka ke dalam ruangan terpisah dan tidak diberitahukan kepada mereka untuk tujuan apa dia mengumpulkan mereka, sehingga mereka tidak dapat berkoordinasi tanggapan antara seorang dengan yang lain. Dia di sini maksudnya adalah Raja Ptolemy Bapak Ibu, masuk dan mendekati setiap orang-orang itu dan berkata kepada mereka masing-masing, "Tuliskanlah untukku terjemahan Taurat Musa, gurumu, yang Maha Kudus terpujilah dia, telah menempatkan kebijaksanaan dalam hati setiap orang dari mereka, dan mereka semua sepakat pada satu pemahaman yang sama. Tidak hanya mereka semua telah menerjemahkan teks dengan benar, tetapi mereka semua juga melakukan perubahan yang sama pada teks terjemahan itu." Luar biasa Bapak Ibu. Sekalipun 72 orang tua-tua orang pilihan orang Israel yang ada di Alexandria itu dipisahkan dari satu ruangan ke ruangan yang lain, namun mereka bisa memiliki terjemahan yang sama dan akurat, dan terjemahan itu benar. Bahkan ketika ada perubahan, mereka sama-sama melakukan perubahan yang sama pada teks terjemahan yang sama. Padahal mereka dipisahkan dan tidak bisa berkoordinasi antara satu dengan yang lain. Jadi kita sudah lihat dua hal penting yang berkenaan dengan teks Septuagint, baik dari sisi aspek sejarah maupun aspek dari pengakuan literatur Yahudi sendiri di dalam Megillah 9 ayat 2 bahwa terjemahan teks Septuagint adalah terjemahan yang benar, akurat, dan berotoritas. Dan kalau Bapak Ibu setia mengikuti channel Tidak Biasa ini, maka Bapak Ibu akan temukan cukup banyak pembahasan dan perbandingan antara teks Septuagint dengan Masoret Text yang sudah saya bahas. Itu sebabnya dalam kajian tekstual kritisisme perjanjian lama, teks Septuagint tidak pernah saya tinggalkan Bapak Ibu ketika saya membandingkannya dengan Masoret Text. Bahkan dalam hampir semua masalah tekstual dalam Masoret Text, kita bisa selesaikan dengan menggunakan teks Septuagint. Jadi, kalau ada orang Yahudi atau Rabi Yahudi atau bahkan orang Kristen yang tidak mengakui otoritas dari teks Septuagint, maka video ini bisa membantu Bapak Ibu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel Tidak Biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.